Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak Mas. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, ada sarapan biasa. Sehat ya? Ada sarapan. Sudah sarapan semua ini? Terima kasih. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita mohon kepada Allah supaya pembelajaran kita kali ini senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran, sehingga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat bagi kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mohon untuk Mas Rahman selaku ketua untuk memimpin berdoa. Baik, teman-teman yang dicintai, tempat masing-masing kita berdoa kepada Allah masing-masing. Dan program saja mulai. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Rahman. Oke, pada pertemuan kita kali ini, Bapak akan menyampaikan tentang sistem starter. Nah, kita hari ini akan belajar bersama-sama ya. Belajar bersama-sama tentang apa itu sistem starter. Sebelum kita ke materi, lebih dahulu Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Tujuan pembelajaran kita kali ini, jadi setelah mengikuti mata pelajaran kita pada hari ini, kalian diharapkan Bapak menjelaskan pengertian sistem starter dengan benar. Kemudian kalian nanti diharapkan dapat mengidentifikasi komponen-komponen sistem starter dengan benar. Kemudian kalian diharapkan dapat menjelaskan prinsip kerja dari motor starter dengan benar. Sebentar. Ini sepertinya belum lengkap ya. Oh iya, Bapak belum presentasi tadi. Bapak presentasi dulu ya. Aditya Dwi Prasetya, Muhammad Amrudin, Hadir, Pak. ya. Nur Effendi, Hadir, Pak. Umpiade, Hadir, Pak. Ria Intan Prasetya, Rizal Nur Ikhwani, Belum datang, Pak. belum. Oke. Kemudian Sinong Khairuddin, belum. Oke. Suramen, Hadir. Uut Priyondo, Belum hadir, Pak. hadir. Wahyu Yudis, oke. Terima kasih. Ini dia. Mas Rizal kenapa terlambat? Banyak bocor Pak. Ini bocor? Iya. Oh iya deh. Oke, Mas Rizal sudah masuk. Baik, Bapak lanjutkan. Nah, kita masuk ke materi sekarang. Apa yang kalian lihat? Nah, saya lihat ada beberapa orang dan Pak Rosi mendorong mobil. Mendorong mobil. Biasanya kalau mobil didorong itu kenapa? Rusak, Pak. Rusak. Iya, rusak. Kalau ada kesalahan. Ada beberapa kemungkinan ya. Kemungkinan kalau seseorang pengendara itu minta tolong, Mas, tolong dorongin mobil saya Mas, mobil saya mogok. Nah, kemungkinan pertama bisa aki soak atau baterai tidak mencukupi ya, sabar. Kemudian yang kedua, kemungkinan lainnya lagi, Bensin habis, Pak. itu juga bisa. Tapi untuk biasanya mobil mogok dan minta didorong itu biasanya sistem starternya tidak berfungsi dengan baik. Itu ada beberapa kemungkinan yang bisa mendasarinya. Oke. Nah, jadi setelah kalian tadi lihat gambar itu, kita ada sedikit gambar ya. Jadi kita akan mengarah ke sistem starter dari suatu kendaraan. Pada dalam hal ini adalah pada mobil. Nah, apa itu pengertian dari sistem starter? Ada di sini. Coba Mas Fendi mau dibacakan. Sistem starter adalah bagian dari sistem pada kendaraan untuk memberi putaran awal bagi engine
agar dapat menjalankan siklus kerjanya. Ya, benar sekali. Sistem starter adalah bagian dari sistem pada kendaraan yang berguna untuk memberikan putaran awal bagi engine agar dapat menjalankan siklus kerjanya. Jadi untuk engine itu sebenarnya dia bisa menjalankan siklusnya karena ada pembakaran dalam ya. Tetapi sebelum melakukan pembakaran dalam, engine itu butuh putaran awal untuk melakukan awal dari siklus kerjanya. Nah, kemudian komponen-komponen dari sistem starter. Komponen-komponennya ada setidaknya ada 5 di sini komponen utamanya. Yang pertama ada ignition switch. Ignition switch itu di sini, ini atau yang kita sebut dengan kunci kontak, benar sekali. Kemudian yang kedua ada sekring. Sekring itu antara setelah baterai sebelum ke komponen-komponen biasanya ada sekring. Sekring berfungsi untuk memberikan apa ya? Pengaman. Istilahnya adalah membatasi arus sehingga tidak terjadi kelebihan, tidak terjadi korsleting. Yang ketiga adalah baterai. Ini di sini dilihat. Baterai berfungsi untuk menyuplai atau memberikan suplai arus untuk sistem starter dan sistem kelistrikan lainnya. Yang keempat ada kabel. Kabel di sini untuk menghubungkan antara komponen-komponen yang ada di sistem starter dan sistem kelistrikan lainnya. Dan yang paling penting di sini adalah motor starter yang ini. Oke. Kita lanjut dulu ya. Cara kerja sistem starter. Bagaimana cara kerjanya? Kita lihat di sini. Nah, ini dia. Ini sistem starter ketika belum di-on-kan untuk kunci kontaknya. Setelah kita on-kan, nah, kemudian arus mengalir dalam sistem dan menggerakkan motor listriknya, motor starternya. Oke, seperti itu. Selanjutnya, komponen-komponen dari sistem starter. Motor starter. Jadi setelah kita tahu tadi ada komponen dari sistem starter, kita menuju ke motor starter. Di dalam motor starter ini, jika kita bongkar, kita bisa melihat bagian-bagiannya seperti ini. Ada magnetic switch. Ini sebagai switch utama saluran magnetnya. Kemudian ada armatur atau anker, biasa kita sebut dengan anker. Kemudian ada field coil, ini pembangkit medan magnetnya. Ada brush, ada zoom itu sebagai penopang atau dudukan dari field coil. Kemudian ada drive lever, ini sebagai pengungkit. Jadi ketika magnetic switch-nya itu bekerja, dia akan tertarik, stack gitu kan. Dia akan memutarkan ini starter clutch-nya sehingga pinion gear dapat terhubung dengan nanti ada driver gear, ada roda gear apa. Kemudian ada armature brake berfungsi sebagai pemberhenti atau pemberhenti dari armatur. Kita lihat. Nah, prinsip kerja motor starter. Untuk jelasnya kita langsung aja ke animasi ya. Nah, ini dia. Prinsip utama dari motor starter. Jadi setidaknya ada 2 prinsip yang kita pakai di sini.
dialiri oleh arus listrik, maka di sekitar kawat penghantar itu akan muncul medan elektromagnetik. Jadi di sini kita lihat di sepanjang kawat penghantar ini, nah ketika arus mulai mengalir, ini sebenarnya harusnya gambarnya seperti ini, harusnya mengalir ke sini kemudian kembali lagi ke bumi. Nah, ketika suatu penghantar itu dialiri arus, maka di sekitar kawat penghantar ini akan muncul medan elektromagnetik, yang mana arahnya itu sesuai dengan medan tangan kanan. Ibu jari menunjukkan arah arus, kemudian keempat jari menunjukkan arah dari putaran medan magnetnya. Di sini pertama muncul medan magnet. Kemudian yang kedua, prinsip kedua, ada prinsip dari kaidah tangan kiri atau kaidah tangan kiri Fleming. Jadi ketika suatu kawat penghantar berarus dilewatkan atau dipotongkan pada suatu medan magnet, akan timbul gaya gerak. Nah, seperti itu. Itu sesuai dengan kaidah tangan kiri. Jari telunjuk menunjukkan arus, kemudian ini medan magnet, ini menunjukkan arah gaya gerak listriknya. Nah ini ya, bisa dilihat skemanya di sini. Ini kan arah arusnya ya, di antara kawat penghantar. Kemudian ketika itu dialiri arah arus, timbul medan magnet sesuai dengan medan tangan kanan. Dan ini juga melewati pada suatu medan magnet permanen dari utara ke selatan. Ini kumparan yang memotong, maka timbullah suatu gaya saling berlawanan yang nanti akan membentuk seperti gaya kopel itu. Seperti itu. Nanti gaya kopel itu perpaduan antara gaya magnet yang disebabkan oleh elektromagnetik ini dengan gaya magnet dari tolakan ini, medan magnet ini. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Next dulu. Kemudian cara kerja motor starter. Nih. Ketika posisi kunci kontak starter, ini posisi ketika belum di starter ya kunci kontaknya. Setelah kita starter, maka ignition switch akan berhubungan. Arus dari baterai mengalir melalui put-in coil ke fill coil, kemudian memutar armatur. Tetapi ketika posisi ini, putaran dari armatur masih rendah. Nah, di sini pull-in coil timbul magnet ya, pull-in coil dia menarik magnetic switch, timbul magnet di sini, menyebabkan levernya ini, grab levernya melontarkan yang namanya ini, clutch-nya ini atau couplingnya. Dilihat sini ya, terhubung harus melalui fill coil, armatur. Nah ini mendorong pinion ke depan. Jadi tertarik ke belakang, drag levernya mendorong ke depan pinionnya. Ini pinion dari motor starter terhubung dengan roda gila atau flywheel. Seperti itu. Oke, lanjut. Kemudian ketika posisi pinion berikatan penuh, ini bisa dilihat sini, switchnya terhubung. Kemudian di sini magnetic switchnya terhubung secara penuh. Bolt-in coilnya terlepas, tidak ada arus ya, tidak ada arus yang masuk pada pull-in coil. Bolt-in coilnya tetap, dia masih menahan, sehingga posisi driver levernya tetap maju. Sehingga di sini pinionnya masih tetap terhubung. Kita lihat di sini animasinya.
Nah ini dia. Ketika pinion berdekatan penuh tadi ya, ini arus secara penuh masuk langsung menyalur ke armatur. Jadi armaturnya yang tadi berputar lambat sekarang berputar cepat. Tetapi di sini pull in coilnya tidak terhubung arus. Seperti itu ya. Nah, ketika ini bukan pinion berdekatan penuh, tapi ketika posisi switchnya on. Jadi ketika ignition switch-nya pada posisi on, kita balikan ke on, kan kita tadi starter ya, terus balikan lagi ya. Nah itu berarti di sini tidak terhubung. Kemudian dari pull in coilnya itu teraliri arus, tetapi arahnya berlawanan, sehingga medan magnet antara pull in coil dan pull in coil ini saling menghilangkan. Akibatnya apa? Ini tadi pinionnya yang tadinya di sini tertarik ke dalam lagi, karena sini medan magnetnya terlepas. Oke, sekarang Bapak akan mengadakan sebuah kegiatan diskusi. Nah, jadi Bapak ingin kalian bekerja dalam sebuah tim. Kita akan menerapkan sistem pembelajaran tipe jigsaw. Di sini ada berapa anak ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 ya? Oke, benar. Bapak ingin kalian membagi menjadi 2 kelompok. Karena sudah genap 10, jadi Bapak harapkan untuk 2 ruas ini diisi 55. Silakan menyesuaikan diri. Mas ini belum datang lagi? Belum. Oke. Nah, ini. Oke. Di kelas ini kita ada 10 anak ya. Karena belum tidak masuk, Bapak ingin tetap kalian membagi menjadi 2 kelompok, 4 jadinya. Mas Rahman mungkin bisa menggabung dengan kelompok yang satu. Nah, ada 2 kelompok ya, kelompok 1 dan kelompok 2. Ini akan kita sebut dengan kelompok asal. Nah, nanti Bapak acak saja, Mas Rahman nanti menjadi nomor 1, Mbak Ria nomor 2, Mas Adit nomor 3, Mas Yudis nomor 4. Nah, Mas Uud, kenapa terlambat? Nanti jadi tugas dulu Pak. Jadi tugas. Lain kali dengan terlambat ya. Silahkan menyesuaikan. Oke. Kemudian Mas Yudis nomor 4 yang tadi. Begitu juga dengan kelompok 2. Mas Mungkin menjadi nomor 1, Mas Fendi menjadi nomor 2, Mas Udin menjadi Mas Raffi nomor 3, Mas Rizal nomor 4, dan Mas Uud nomor 5. Ini kita sebut dengan kelompok asal. Selanjutnya nanti masing-masing nomor ini akan Bapak kelompokkan menjadi satu bagian. Nanti akan membahas masing-masing subbab. Nanti tiap-tiap nomor yang sama Bapak namakan kelompok ahli. Itu akan membahas nomor 1 komponen sistem starter. Kemudian yang kedua prinsip kerja sistem starter. Yang ketiga cara kerja motor starter pada posisi starter ST. Kemudian yang keempat pada saat pin yang berkaitan penuh.
Dan yang pada yang kelima, ketika kunci kontak posisi on. Silakan langsung saja Bapak bagi untuk untuk nomor 1 tadi siapa aja? Mas Rahman dengan Mas Puki, silakan di sini. Ini silakan kalian membahas tentang komponen sistem starter. Kemudian nomor 2 siapa? Mas Fendi dengan Mbak Ria. Silakan mengelompok di sini, bukan sini. Nah, Mas Inung, ini kenapa terlambat juga? Saya tadi fotokopi Pak. Sudah, lain kali jangan terlambat ya. Ini silakan kalian membahas tentang prinsip kerja, didiskusikan bersama. Yang nomor 3 siapa tadi? Mas Abdul dengan Mas Adit. Silakan menggabung di sini, Mas Adit. Silakan kalian diskusikan tentang posisi kunci pada saat kunci kontak ST atau starter. Kemudian siapa nomor 4? Mas Yudis. Mas Yudis nomor 4, silakan diskusikan tentang posisi ketika switch pinion berikatan penuh. Yang kelima Mas Rizal, silakan bergabung dengan. Oh ini 4 ya? Oh 4 di sini. Maaf. Nah Mas Uwud dengan Mas Inung ini. Silakan kalian diskusikan tentang posisi kunci kontak saat on. Nah di sini ya. Posisi kunci kontak. Iya. Ketika kunci kontak apa? Bapak kasih kalian waktu 2 menit. Jadi setelah kalian mendiskusikan ini, kalian akan Bapak kembalikan ke kelompok kalian masing-masing. Jadi tiap-tiap nomor ini bertanggung jawab atas subbab yang kalian pelajari untuk ditularkan ke kelompok kalian dalam kelompok kalian yang tadi kelompok asal. Baik, sudah 2 menit. Cukup ya? Silakan kalian kembali ke kelompok asal kalian masing-masing. Silakan, ini ada bahan diskusi, kerjakan, dan nanti perwakilan dari masing-masing kelompok mempresentasikan ke depan. Nah, dari setiap poin soal itu terdapat perwakilan sendiri. Jadi setiap kelompok nanti akan dinilai, dan bagi kelompok yang mendapatkan skor tertinggi akan Bapak kasihkan penghargaan. Seperti itu. Bapak kasih waktu 2 menit juga. Bagaimana nomor 1? Apakah kira-kira ada kesulitan? Benar ya? Bagaimana Mas Uwun? Kelihatannya kok? Oh iya udah. Pelajari dulu ya. Nanti presentasikan ke depan. Mas Yudis bagaimana? Siapa? Oke, sip. Nomor 2. Ya. Apakah ada kesulitan? Ini harusnya tempat duduknya agak melingkar ini harusnya. Supaya lebih efisien. Tidak seperti itu nggak apa-apa ya. Tapi Bapak harapkan setiap anggota aktif. Jadi tidak ada yang satu menggantungkan pada anggota yang lain. Karena tadi tiap-tiap anggota bertanggung jawab atas materinya ya. Baik, Bapak kira sudah cukup. Sekarang waktunya masing-masing dari kalian perwakilan saja membacakan hasil diskusi dari kelompok kalian masing-masing. Silakan. Dimulai dari kelompok 1 dulu.
presentasi. Misalnya kelompok 1 presentasi dari diskusi yang telah kami lakukan. Dari hasil kelompok nomor 1, komponen dari sistem starter adalah kunci kontak ignition switch berfungsi untuk memutuskan menghubungkan komponen dalam sistem starter dan komponen kelistrikan lainnya. Nah, baterai di sini berfungsi sebagai sumber arus dengan mengubah energinya menjadi energi listrik. Sedangkan fungsi dari motor starter untuk menghidupkan engine. Terus komponen dari motornya, tadi sistem sekarang motor itu ada yoke, pair coil, gas, armatur bead, drive lever, starter clutch, magnetic switch, terus atau magnet. Dari pembahasan kelompok kami, cara kerja motor starter ada 2, itu posisi kunci kontak. Pada saat posisi kontak SD, apabila kunci kontak itu posisi SD, maka arus baterai mengalir melalui bulb in coil ke massa, dan di lain pihak pull in coil kumparan medan dan ke massa melalui angker. Nah, pada saat ini hot and pull in coil membentuk gaya magnet dengan arah yang sama, dikarenakan arah arus yang mengalir pada kedua kumparan tersebut sama. Jadi kejadian ini kontak plate atau bluenyard akan bergerak ke arah menutup main switch, sehingga lever bergerak menggeser starter clutch ke arah posisi berkaitan dengan ring gear. Oleh karena arus yang mengalir ke kumparan medan saat itu relatif kecil, maka Anda berputar lambat dan kemungkinan mengalirkan pinion di ring gear menjadi lembut. Pada keadaan ini kontak plate perlu menutup main switch. Nah, pada saat pinion berkaitan penuh, maka kontak plate akan mulai menutup main switch. Di terminal C ada arus. Terus maka arus dari pull-in coil tidak dapat mengalir, akibatnya kontak plate ditahan oleh magnet holding coil. Bersama dengan itu, arus yang besar akan mengalir dari baterai ke kumparan medan angker massa melalui main switch. Akibatnya starter dapat menghasilkan momen puntir yang besar yang digunakan untuk motor ring gear. Apabila mana motor sudah hidup, maka ring gear akan memutar angker menjadi melalui pinion. Untuk menghindari kerusakan pada starter akibat hal tersebut, maka kopling starter akan membebaskan dan melindungi angker dari putaran yang berlebihan. Oke. Demikian dari diskusi kelompok kami. Terima kasih Mas Uud, bisa kembali ke tempat duduknya semula. Mohon untuk yang kelompok 2 mempresentasikan hasilnya. Silakan. Terima kasih kepada Pak Guru yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Hasil diskusi kelompok 2, yang pertama, sebutkan komponen-komponen sistem starter beserta fungsinya. Hasil diskusi kami, komponen-komponen sistem starter yang pertama, ignition switch ataupun kunci kontak. Ini berfungsi untuk memutuskan atau menghubungkan komponen-komponen dalam sistem starter dan komponen kelistrikan lainnya. Kemudian fungsi yang kedua, komponen yang kedua itu adalah sekring. Sekring ini berfungsi sebagai pembatas arus. Kemudian yang ketiga, baterai. Baterai ini berfungsi sebagai sumber arus. Yang keempat itu kabel. Kabel berfungsi sebagai penghubung komponen-komponen dalam starter. Dan di bagian komponen yang kelima yaitu motor starter. Motor starter berfungsi untuk menghidupkan engine dengan prinsip mengubah energi listrik menjadi energi mekanis. Kemudian cara kerja. Baiklah, untuk cara kerja motor starter. Pertama, posisi kunci kontak ST. Apabila kunci kontak diputar, maka di lain pihak pull in coil. Kumparan medan dan kemasa melalui angker. Pada saat ini, hot dan pull in coil melalui gaya magnet dengan arah yang sama. Oke, sudah. Terima kasih untuk kelompok 2. Silakan untuk kembalikan videonya. Oke. Ya, Pak.
Luar biasa ya. Sebelumnya tepuk tangan dulu untuk kalian masing-masing. Nah, Bapak akan mereview hasil pekerjaan kalian dari yang telah kalian presentasikan. Bapak mendapatkan nilai atau skor sebagai berikut. Untuk kelompok 1 mendapatkan skor 85. Ulangan dulu. Kelompok 1. Sedangkan untuk kelompok 2 mendapatkan skor 100. Tadi kenapa? Kenapa kelompok 1 mendapatkan skor 85? Jawabannya jawab apa? Ada aja mereka cuma 3 Pak. Kita menjawab 5 Pak. Tapi kelompok 1 yang mana? Ini. Oh ini ya? Oh ya? Tadi yang kelompok 2 ya sini ya, maaf. Tadi untuk kelompok 1 orang enggak. Jadi pada bagian komponen sekring dan kabel tidak disebutkan gitu ya. Dan untuk yang komponen dari motor juga masih kurang, tadi armatur dan beras tidak disebutkan. Baiklah. Dari pembahasan kita kali ini, apakah ada yang ingin kalian tanya terlebih dahulu? Apakah ada yang masih mengganjal tentang materi kita kali ini? Cukup ya? Baiklah, Bapak akan membacakan kesimpulannya. Nah, kesimpulannya adalah pertama, sistem starter adalah bagian dari sistem pada kendaraan untuk memberikan putaran awal pada engine agar dapat menjalankan siklus kerjanya. Yang kedua, komponen-komponen utama dari sistem starter adalah kunci kontak, masuk, mau diperhatikan dulu. Baik, lanjutkan. Kemudian ada sekring, ada baterai, kabel dan motor starter. Kemudian untuk prinsip kerja motor starter yaitu mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau tenaga. Intinya itu. Baik, Bapak rasa cukup? Sekian pertemuan kita pada kali ini. Untuk kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bila tahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.